hari ini kita belajar yuk, ditemani dengan karakter Diva dan teman-teman Diva yang lain. Let's go! Enaknya belajar apa ya? Bagaimana kalau kita belajar transfer pricing? Mari kita ulik lebih dalam. Apa sih yang ada di benak kalian tentang transfer pricing? Uang, pemanipulasian data, atau peningkatan income dengan cara yang tidak benar? Mari kita cari tahu. Jadi, dari aspek akuntansi sendiri, transfer pricing ini digunakan untuk memaksimalkan laba perusahaan nih. Melalui apa? Yaitu penentuan harga barang atau jasa oleh suatu unit organisasi atau organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama. Lalu, ada apa saja sih kelompok transaksi dalam transfer price? Jadi, dalam prakteknya sendiri, kelompok transaksi dalam transfer pricing dibagi menjadi dua, yaitu intra-company transfer pricing yang merupakan transfer pricing antar divisi dalam satu perusahaan. Sedangkan inter-company transfer pricing merupakan transfer pricing antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Dalam video kali ini, kita akan membahas satu kelompok transaksi, yaitu intra-company transfer pricing. Di dalam intra-company transfer pricing, terdapat 5 metode dasar yang akan kita pelajari satu persatu. Metode yang pertama, yaitu transfer pricing based on cost. Jadi, dalam metode kali ini, harga transfer atas biaya variabel dan tetap bisa dalam 3 bentuk loh, yaitu full cost atau full cost plus markup atau variable cost plus fixed fee. Ciri-cirinya adalah digunakan pada perusahaan yang tersentralisasi. Keunggulannya adalah sederhana. Bentuk biayanya bisa berupa actual cost atau standard cost dan didasarkan pada direct costing atau absorption costing. Kemudian jika departemen penduduk ikut, maka tarif pengalokasiannya harus ditetapkan di awal pelaksanaan. Metode yang kedua adalah market-based transfer pricing. Dalam metode kali ini, harga yang dibebankan pada lingkungan internal sama dengan harga yang dibebankan kepada pelanggan loh, termasuk jika dijamin terdapat diskon. Metode ini juga merupakan alat ukur yang profitabilitas dan kerja divisi yang paling baik karena menghasilkan angka yang objektif. Namun, kekurangan utama dari metode ini adalah adanya kebutuhan pasar kompetitif di luar dari yang telah ada. Selain itu, harga pasar tidak selalu tersedia bagi produk menengah atau intermediate dan produk yang unik. Kemudian, penentuan biaya aktual produk akhir menjadi sulit. Oleh karenanya, diperlukan eliminasi terhadap intra-company profit. Metode yang ketiga adalah cost plus transfer pricing. Ciri-ciri dari cost plus transfer pricing yang pertama adalah berisikan biaya produksi ditambah dengan profit normal tambahan atau normal profit markup. Biasanya nih digunakan apabila harga pasarnya tidak tersedia nih. Cost plus transfer pricing sih terbilang mudah dalam penghitungan, namun transfer pricing ini menghasilkan harga yang imperfect atau tidak pas, yang dapat menyebabkan penyimpangan nih pada profit pembelian dan profit penjualan. Kemudian ini bisa menjadikan divisi yang menjual barang tidak memiliki dorongan untuk menjadi efisien. Metode yang keempat adalah negotiated transfer pricing. Namanya aja udah negotiation. Berarti di sini intinya kita menggunakan harga negosiasi nih dari divisi yang membeli barang dengan divisi yang menjual barang. Kemudian yang kedua adalah manajer unit memiliki otoritas dan pengendalian yang sangat tinggi dengan penentuan profit. Nah, dalam metode ini, para manajer dapat mempertimbangkan kondisi biaya dan kondisi pasar. Yang keempat, dalam metode ini juga membutuhkan waktu yang lama untuk menentukan harga yang disepakati. Karena dalam metode ini sudah diketahui bahwa pihak yang membeli akan melakukan negosiasi dengan pihak yang menjual. Nah, metode yang terakhir adalah arbitrary transfer pricing. Dalam metode kali ini, harga ditetapkan oleh manajemen pusat dengan memperhatikan minimasi pajak atau tujuan tertentu dari perusahaan tersebut. Kemudian, divisi ini yang membeli maupun yang menjual barang tidak dapat mengendalikan harga. Nah, tadi kan sudah dikatakan bahwa manajemen pusat menentukan harga nih. Manajemen pusat menentukan harga dengan tujuan agar tujuan utama dari perusahaan dapat diraih. Namun, metode ini bertentangan dengan tujuan utama dari dilakukannya desentralisasi pertanggungjawaban profit dan sangat menghambat keotonomian manajer divisi. Untuk menutupi kekurangan dari masing-masing metode transfer pricing, perusahaan dapat melakukan dual transfer pricing. Nah, metode ini sih intinya menggabungkan dari beberapa metode yang sudah dipelajari, lalu transfer biaya satu ke divisi lain. Kemudian, ketika satu divisi
sudah mendapatkan profit, maka profit itu dikurangi dari laporan keuangan. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari Diva. Semoga bermanfaat ya. Thank you. See you on the next video.